edisi kedua. Perkenalkan, saya Stefani Milenia. Saya akan memandu acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dosen Universitas Kristen Immanuel beserta staf, dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Kristen Immanuel dimanapun teman-teman berada, dan kiranya kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerahnya kita boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu beserta dengan kita. Sebelum kita memulaikan acara kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan izinkan saya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau masih menyertai setiap kami yang ada Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memulaikan acara Building on the Solid Rock di edisi kedua. Kiranya Engkau menyertai acara kami ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya Bapa. Kami sambut acara ini dengan pujian dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pasti teman-teman penasaran bukan dengan acara Building on the Solid Rock edisi kedua ini? Yuk sama-sama kita saksikan acara ini sampai selesai ya. Kita akan menyaksikan pujian yang sangat istimewa dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Kristen Immanuel Prodi Musik Gereja. Di saat ku berpaling
Halo, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, Sivitas Akademika UKRIM, para dosen, staf, mahasiswa, alumni, para pendukung, dan semua teman-teman yang mengikuti ibadah online UKRIM pada saat ini. Kita sudah masuk ke edisi yang kedua, Building on the Solid Rock. Perkenalkan, saya Pak Yunus, salah satu pengajar di UKRIM Jogja. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara, meskipun secara online, karena saya sebenarnya nyaris meninggal dunia tahun lalu karena terkena COVID yang sangat ganas di tahun 2020. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk tetap hidup dan melayani Tuhan. Saya sudah berada di kampus ini sejak saya mahasiswa tingkat 1 tahun 83, masuk di bidang teologi, kemudian tahun 87 masuk di bidang prodi musik gereja, dan studi selanjutnya dan tetap terus kembali ke UKRIM yang kita cintai ini. Tema kita hari ini ialah mengembangkan talenta. Kalau saudara melihat di dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu ada perumpamaan tentang talenta. Talenta itu kalau di masa kini menggambarkan tentang bakat, kemampuan, potensi yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Penafsir menilai satu talenta itu jumlah uang yang banyak sekali, bahkan bisa mendekati 1 miliar rupiah. Tuhan memberikan kepada setiap anak-anaknya, kepada saya dan saudara, semua mahasiswa, semua staf, semua dosen, talenta yang berbeda-beda. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Mari kita lihat di Matius 25, 14 sampai 15, saya bacakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda itu sesuai kesanggupan anak-anaknya. Bukan karena Tuhan pilih kasih sama sekali, bukan. Tuhan meminta kita untuk bekerja keras, mengembangkan, memproses, melipat gandakan, mengolah potensi kita, kemampuan kita dengan semangat, dengan berani, sehingga berkembang, meningkat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga disebutkan di situ yang 5 talenta bekerja keras berlipat ganda menjadi 10. Yang memiliki 2 talenta dari Tuhan bekerja keras, memprosesnya, membanting tulang, bekerja keras menjadi 4. Sayang, yang diberi 1 talenta sebenarnya itu uang yang banyak sekali. Kalau dirupiahkan, dia merasa takut hanya mendapat 1, dan dia dinilai sebagai hamba yang malas karena hanya memendam talentanya itu, dan dia dimarahi oleh tuannya. Saudara, kita anak-anak Tuhan harus bekerja keras untuk mengolah talenta kita, mengembangkan talenta kita, membanting tulang, berjerih lelah, berpikir bagaimana talenta kita itu bisa berkembang. Memang sulit mengembangkan suatu talenta, mengembangkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan, itu sulit. Sebagai mahasiswa sulit menguasai ilmu yang kita pelajari saat ini, mungkin ilmu ekonomi, mungkin ilmu komputer, ilmu obat-obatan, farmasi, sulit. Tetapi Tuhan meminta kita untuk bekerja keras. Banyak cara anak-anak Tuhan yang belajar dengan bekerja keras. Saya punya seorang teman dulu pernah mengajar di UKRIM juga, namanya Dr. Santoso Setiadi. Dr. Santoso Setiadi ini
waktu belajar sebagai mahasiswa, kadang dia merasa capek, merasa ngantuk, tetapi karena dia masih harus mengerjakan tugasnya, dia mengambil ember, diisi air, lalu dia duduk dan kakinya dimasukkan di ember itu. Dan embernya kan airnya agak dingin, sehingga dia bisa tetap belajar. Seperti itu. Usaha untuk supaya tetap tidak mengantuk. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Waktu belajar capek sekali, mengantuk. Sudah rasanya nggak kuat ini, tapi materi yang harus dipelajari masih ada. Bagaimana? Caranya saya ambil tali, saya ikat kaki saya di ujungnya itu dengan tiang tempat tidur saya yang di ujung. Saya bisa tidur dan satu kaki terikat di tiang tempat tidur. Dapat setengah jam, 1 jam, kemudian ingin bergerak, kok kakinya nggak bisa bergerak, terbangun, belajar lagi, semangat lagi, seperti itu ya. Tuhan meminta kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sesudah saya belajar Alkitab dengan lancar, kemudian saya masuk prodi musik gereja, saya belajar piano. Saya belajar piano dengan semangat. Siang belajar, malam juga belajar dan berhasil. Saya diberi tugas untuk mengiringi paduan suara STTII Ugrim bersama Dr. Kris Marantika dan Ibu Esther Nasrani pada waktu itu keliling Jawa dan Bali, 9 kota besar. Saya bermain piano di sana. Tapi ada satu masalah yang saya masih kesulitan, yaitu bagaimana belajar bahasa Inggris. Sudah belajar setengah mati, bekerja keras, tetap sulit bahasa Inggris. Saya itu senang bahasa Inggris. Sejak saya SMP, saya senang bahasa Inggris. Sudah tahu, saya masih punya buku pelajaran SMP bahasa Inggris. Saya SMP itu tahun 77. Ini sudah 44 tahun bukunya saya simpan, ya, karena saya suka bahasa Inggris. Tetapi meskipun sudah senang bahasa Inggris, tetap saya masih harus bergumul. Waktu mahasiswa belajar bahasa Inggris, tetap sulit sekali untuk menguasainya. 7 tahun belajar bahasa Inggris, SMP, SMA, mahasiswa, tetap bahasa Inggris saya masih belepotan. Lalu oleh anugerah Tuhan, sesudah saya masuk di prodi musik gereja di kampus ini, pimpinan lembaga ini mengirim saya untuk studi lanjut ke Singapore Bible College School of Church Music untuk belajar musik gereja, church music di sana. Saya semangat. Tapi pada waktu saya belajar di sana, bahasa Inggris saya setengah mati, belepotan. Kalau bahasa lainnya itu bahasa Inggris saya itu Inggris Jawa. Jadi bahasa Inggris tapi logatnya orang Jawa sekali. Jadi teman-teman saya bingung, nggak tahu bahasa Inggris saya. Dosen-dosen saya nggak begitu paham waktu saya bicara bahasa Inggris. Saya sedih, mau menangis, mau pulang ke Indonesia, tapi tidak ada dana, tidak ada uang. Saya tetap rajin kuliah, tetap bermain piano di salah satu gereja di Singapura, namanya Shelter Baptist Church, ada sampai sekarang ini. Tapi bahasa Inggris saya sungguh-sungguh belepotan. Waktu saya berbicara bahasa Inggris, dosen saya mengira saya masih berbahasa Indonesia. Waduh, saya sedih sekali. Akhirnya semester pertama mau selesai dan mau memasuki libur Natal pada waktu itu. 1 bulan lebih libur Natal. Mahasiswa-mahasiswi pada pulang ke Hong Kong, ke India, ke Australia, ke Filipina. Teman-teman mengajak saya, Yunus, ayo ke India, mission trip, melayani orang India. Kamu belum pernah ke India. India negara besar, menarik. Tertarik juga ke India. Siapa yang tidak mau diajak ke India selama beberapa minggu di sana? Tapi saya berpikir, bagaimana bahasa Inggris saya? Saya bergumul, lalu saya bertekad, berdoa,
saya akan mempelajari bahasa Inggris di liburan ini. Total khusus bahasa Inggris. Sesulit apapun prosesnya, saya tetap akan meningkatkan bahasa Inggris saya berlipat-lipat. Waktu itu belum ada internet. Sekarang sudah ada ribuan artikel bahasa Inggris di internet, ribuan lagu bahasa Inggris di internet. Fasilitas banyak sekali, waktu itu belum ada. Di UKRIM ada juga layanan LAM dengan pengajar-pengajar bahasa Inggris native speaker dari Australia menolong untuk mengembangkan bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswi UKRIM. Saya bergumul, lalu Tuhan menunjukkan cara, yaitu ada sebuah Alkitab. Alkitabnya 962 halaman, dari Kejadian sampai Wahyu, full, penuh, setiap ayat ada. Namanya International Children Bible. Ini sebenarnya untuk level kelas 3 SD di Amerika. Saya beli Alkitab itu, ini yang ditunjukkan oleh Tuhan, lalu saya pelajari. Setiap hari saya membaca Alkitab bahasa Inggris itu, kecuali hari Minggu saya mengkhususkan untuk ibadah, melayani musik di gereja. Tapi setiap hari begitu bangun, cuci muka, langsung saya pelajari bahasa Inggris. Mulai dari Genesis pasal 1 pakai suara, saya garis bawahi, arti yang tidak tahu saya tulis selama 2 jam. Sesudah itu mandi, makan pagi, baca Alkitab lagi 2 jam, garis bawahi, lihat bagian mana yang menyentuh hati, baca terus pakai suara. Break, istirahat, lalu baca lagi 2 jam, lalu break, makan siang, baca lagi 2 jam pakai suara. Break, baca lagi 2 jam. Setiap hari hampir sekitar 10 jam saya membaca Alkitab ini. Hari pertama Kejadian hampir 10 jam lebih kan, lewat. Hari kedua Exodus, Keluaran, lewat. Hari ketiga Imamat, Levitikus, lewat terus. Sesudah 3 minggu Perjanjian Lama lewat, dan sesudah 1 bulan Kejadian sampai Wahyu, Genesis sampai Revelation, saya selesaikan membaca dengan bersuara, dengan saya garis bawahi, dengan ayat-ayat yang menyentuh hati saya beri tanda, saya kasih komen. Tuhan sangat luar biasa menolong saya membaca seluruh Alkitab itu dalam 1 bulan pakai bahasa Inggris. Dan saudara tahu, sudah 1 bulan penuh membaca Alkitab dalam bahasa Inggris dengan bersuara, dengan menggarisbawahi, dengan mencatat ayat-ayat yang sangat menyentuh hati itu. Jemaat waktu bertemu dengan saya, mereka berkata, "Wah, sekarang saya paham bahasa Inggrismu." Dosen-dosen berkata, "Saya paham bahasa Inggrismu." Teman-teman berkata, "Saya mengerti bahasa Inggrismu sekarang." Luar biasa. Saya senang sekali. Memang itu berat sekali kalau pas lagi membaca 2 jam istirahat, membaca 2 jam istirahat. Ya kalau sudah capek, sore-sore saya pergi ke Botanic Garden, istirahat di sana karena itu cukup dekat dengan kampus, atau ke Orchard Road untuk refreshing. Saudara, melalui bergumul, bekerja keras, berlatih terus, itulah kita bisa meningkatkan kemampuan kita, talenta kita. Dan di tahun-tahun berikutnya saya juga mulai membaca NIV, yang itu levelnya untuk anak SMP di Amerika. Kemudian tahun selanjutnya saya juga membaca King James Version, itu level SMA mahasiswa di Amerika. Bahkan Tuhan memberkati dengan
sebuah Alkitab yang the Bible from 26 translation. Alkitab bahasa Inggris dalam 26 versi. Saudara, jangan lupa untuk mengembangkan talenta kita, karunia kita, bakat kita. Dan meskipun saya di Singapura hanya 1 tahun, Tuhan memberi kepercayaan. Pimpinan-pimpinan kami memberi kepercayaan untuk saya melanjutkan studi lebih lanjut. Karena sudah bisa berbahasa Inggris, dinilai cukup bagus untuk melanjutkan S2 di Kanada. Kemudian istri saya juga menyusul ke sana dan melahirkan anak kami yang pertama di sana. Anak saya yang kedua dikandung juga di negara orang di sana. Saudara, jangan takut. Mari kita mengembangkan karunia kita. Mari kita mengembangkan talenta kita. Kalau tidak dan hanya dipendam saja, pasti kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi hal yang memalukan di mata Tuhan. Jangan takut mengembangkan kemampuan saudara meskipun tampaknya sederhana. Jangan menjadi malas. Kembangkan semaksimal mungkin. Tingkatkan, lipat gandakan. Berapapun harga yang harus dibayar, berapapun beratnya proses yang harus saudara ikuti itu. Ya. Kalau saya tidak mau diproses seperti tadi itu, ya, sampai begitu lelah 1 bulan itu, seperti orang gila, belajar bahasa Inggris terus dari Kejadian sampai Wahyu, pasti saya tidak akan menerima pelayanan-pelayanan yang jauh lebih banyak. Mari kita persembahkan yang paling baik untuk Tuhan, karunia yang paling baik, talenta yang paling baik, keterampilan yang paling baik dalam bidang apa yang menjadi major kita. Karena Tuhan sudah berkorban secara tak terbatas untuk kita. Dia sudah mati menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita selamat sampai selama-lamanya. Apa yang saya dan saudara persembahkan untuk Dia, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Kristus sudah mati bagi kami, dan Engkau memberikan talenta, karunia, kemampuan, potensi dalam hidup kami. Engkau meminta kami untuk melipat gandakannya, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering merasa malas. Ampuni kami kalau kami sering merasa takut, sering tidak mau merasakan sakit karena bekerja keras mengembangkan talenta kami. Tetapi itu yang Engkau minta. Engkau sudah berkorban yang terbaik untuk kami di kayu salib, menebus hidup kami, memberikan keselamatan kekal kepada kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan talenta, karunia, keterampilan, kemampuan kami yang terbaik, kami lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus seluruh keluarga besar Ukrim, meningkatkan talenta, karunia, keterampilan mereka berlipat-lipat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Yesus ku pilih jalan itu, karena Dia juru selamatku. Di dalam nama Yesus ku dibasuh darah-Mu, menjadi miliknya penuh. Ku serahkan, sudah Allah, sungguh hidup satu jalan-Mu.
Yesus saja pandu keselamatanku, selamatku. Di dalam Yesus ku mau melayanimu, ku mau bersaksi bagimu. Ku serahkan semua, ku serahkan bagaimana acara hari ini? Sangat luar biasa bukan? Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta staf dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Immanuel yang tetap setia menyaksikan acara ini. Sampai bertemu lagi di acara Building on the Solid Rock edisi berikutnya. Terima kasih, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.